Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan belajar mengenai pembiasaan dalam pembentukan karakter. Ya, kita tahu bahwa profesi kita adalah seorang perawat, ya. Yang tugas kita adalah membantu melakukan perawatan pada pasien-pasien yang mengalami masalah kesehatan, ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai seorang perawat tuh harus memiliki karakter yang perlu dibiasakan, ya, perlu dicerminkan dalam sikap perilaku kita sehari-hari sehingga bisa mencerminkan seorang perawat yang profesional, ya. Setiap profesi pasti memiliki karakter masing-masing, ya, sehingga kita tidak bisa bedakan bahwa profesi kita itu nanti karakternya sama dengan profesi misalnya seorang sekretaris, gitu ya. Karena kan lingkup pekerjaannya berbeda, kemudian karakter yang dibutuhkan juga beda. Walaupun memang ada beberapa karakter yang sama yang dimiliki oleh seorang sekretaris maupun seorang perawat, tetapi karena karena pekerjaannya berbeda sehingga juga karakter yang dibentuk juga berbeda. Yang walaupun saya tadi katakan ada beberapa karakter yang sama. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita akan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut kita untuk berperilaku yang baik sebagai seorang perawat, berperilaku secara profesional sebagai seorang perawat, gitu ya. Jadi diperlukan bagaimana sih karakter yang harus dimiliki oleh seorang perawat dan bagaimana cara pembiasaannya agar karakter tersebut menjadi membudaya, menjadi satu kesatuan dalam hidup kita yang secara otomatis akan tercermin ketika kita bekerja sebagai seorang perawat, ya. Tercermin juga ketika kita berinteraksi dengan sesama anggota tim kesehatan yang lain, ya. Jadi kita akan belajar ini, ya. Seperti kita ketahui bahwa perawat itu bekerja itu sepanjang rentang kehidupan manusia, ya, mulai dari lahir sampai menjelang ajal, ya, mulai dari sehat sampai menjelang ajal. Pada individu yang sehat, pada individu yang sakit, pada individu dengan risiko masalah kesehatan, atau pada individu yang menjelang ajal. Jadi diperlukan seorang karakter yang sangat kuat, yang profesional untuk bisa mencerminkan bahwa kita ini perawat yang profesional, yang bisa diandalkan, yang terampil dan sebagainya, seperti 19 nilai karakter dari seorang perawat, ya. Nah, untuk dapat memiliki 19 nilai karakter perawat itu, maka diperlukan adalah suatu pembiasaan dalam perilaku tersebut, ya. Nah, apa itu pembiasaan? Coba saya mau tanya Kaila Kamalia, apa yang dimaksud dengan pembiasaan? Ayo. Kaila Kamalia, apa itu pembiasaan? Izin menjawab, Ibu. Ya. Pembiasaan itu penyesuaian pada suatu hal. Pembiasaan pada satu hal. Stefani Carolina. Iya, Ibu. Yuk, Stefani Carolina, apa itu pembiasaan? Pembiasaan itu pembentukan sikap yang harus kita biasakan gitu. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh
Kaila dan Kamila itu ada benarnya, tetapi belum lengkap. Yang lengkap adalah ini. Sesuatu yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, ya, dibiasakan, diamalkan, dan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan dan terbentuk karakter sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang coba saya tanya Marsanda Kaila. Sebutkan contoh pembiasaan seorang perawat sesuai dengan definisi ini. Ya, Bu. Ini kan ada definisi nih. Ya. Definisi dari pembiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus, dibiasakan, diamalkan, dan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan dan terbentuk karakter sesuai dengan yang diinginkan. Yang saya tanya kepada siapa tadi? Marsyanda, Bu. Marsyanda. Sebutkan contoh apa yang menjadi kebiasaan perilaku perawat yang sesuai dengan definisi ini. Apa, Marsyanda? Perilaku religius. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya rasa ingin tahu. Kan religius tadi. Sabar, Bu. Apa? Benar tadi religius dilakukan secara rutin. Apa religius gimana? Sebelum ketemu pasien ya, kita biasanya di ruangan itu berdoa terlebih dahulu. Iya kan? Iya, Bu. Itu berdoa, semua anggota tim kesehatan, terutama anggota tim keperawatan berdoa. Itu kan dilakukan rutin setiap saat, setiap kita akan ketemu pasien. Pagi-pagi, pas overrun, pas dinas sore, maupun dinas malam. Selalu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi pre-conference diawali dengan doa, kemudian post-conference juga diawali dengan doa. Gitu kan? Itu kan dilakukan secara rutin. Kemudian terus-menerus, pagi dinas pagi dilakukan, dinas sore dilakukan, dinas malam dilakukan, nggak pernah terhenti, selalu dilakukan. Kemudian dibiasakan. Jadi kalau misalnya tiap pagi nggak berdoa itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Kemudian diamalkan, ya kita akan berdoa, yuk kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa diamalkan bahwa dalam kita bekerja ada tuntunan, ada tuntunan apa ya? Tuntunan, ada arahan selain dari pimpinan juga dari Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat kebaikan bagi kita dan pasien. Kita terhindar dari kesalahan-kesalahan gitu kan? Akhirnya itu membentuk kebiasaan karakter sesuai dengan yang diinginkan. Jadi seorang perawat yang religius, berdoa sebelum bekerja gitu kan, kemudian diakhiri dengan berdoa, kemudian diamalkan doanya itu bukan hanya berdoa, bahwa dengan berdoa kita diawasi oleh Tuhan gitu kan, kita dibimbing oleh Tuhan, jadi kita bekerjanya teliti dan hati-hati itu ya. Contohnya paham? Siapa tadi namanya? Amanda. Marsyanda. Oke. Sekarang Sabrina Noveilda. Apalagi contoh pembiasaan yang dilakukan di ruangan sebagai seorang perawat sesuai dengan nilai karakter perawat? Sebelumnya izin menjawab, Ibu, jujur. Jujur, ya contohnya gimana? Misalnya seorang perawat harus melaporkan hasil pemeriksaan pasien dengan jujur, Ibu. Tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan. Betul, itu jujur ya, selalu dicerminkan dalam perilaku. Ketika kita melakukan suatu tindakan keperawatan kepada pasien, kita harus jujur. Jujur terhadap kemampuan diri juga. Contohnya gimana? Misalnya Bu Nur Halimah, Suster Nur Halimah, Nurse Nur Halimah, tolong lakukan perawatan luka pada pasien pos operasi seksio.
Sementara saya belum pernah melakukan. Saya akan katakan kepada kepala ruangan, Ibu maaf, saya belum pernah melakukan perawatan perawatan luka pada pasien post-seksio. Jadi mohon saya didampingi ya Bu. Nah, itu jujur, ya, jujur terhadap perasaan diri sendiri. Kalau kita nggak mampu, katakan tidak mampu. Kalau kita merasa hari ini tidak nyaman dengan kondisi fisik kita, kondisi psikologis kita, kita jujur katakan, Ibu maaf ya, saya hari ini baru agak kurang sehat, jadi saya akan coba istirahat dulu sekitar 10 menit, nanti setelah itu saya akan ke pasien lagi, itu jujur. Ya, kemudian jujur juga, misalnya kalau ada kesalahan dalam pemberian obat-obatan, misalnya harusnya diberikan obat-obatan diminum, tetapi disuntik, kita harus lapor. Karena tadi ada yang tadi keagamaan itu, apa namanya tadi? Apa namanya tadi? Lupa saya. Religius, ya kan, religius. Memang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu, gitu kan? Oh, Tuhan tahu, saya sudah memberikan kesalahan. Jujur. Ibu, tadi saya sudah salah memberikan obat. Harusnya obatnya diberikan secara oral, tetapi saya berikan secara suntikan, Bu. Nah, dengan itu kan perawat, kepala ruangan, dokter, tim kesehatan lain akan berusaha mencari solusi penyelesaian masalah dari tindakan yang diberikan. Ya. Kemudian jujur menuliskan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Jangan kamu melakukan pengkajian, nggak melakukan pengkajian. Ya, jadi jujur itu menuliskan apa yang dikerjakan, kemudian mengerjakan apa yang ditulis, mengungkapkan dan menyatakan sesuai dengan fakta. Ya, gitu. Oke. Nah, udah paham sampai sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana proses pembiasaan? Proses pembiasaan itu secara konsep moral, sikap mental, dan perilaku moral. Ini adalah proses pembiasaan yang harus berjenjang. Ya, tanpa kemampuan konsep moral ya yang baik, kita tidak mungkin bisa bersikap mental yang baik. Dengan sikap mental yang baik harus tercermin dalam perilaku moral yang baik. Ya, sekarang saya mau tanya kepada Aisyah Ayuningrum. Apa yang dimaksud dengan konsep moral dalam proses pembiasaan? Sebutkan juga contohnya. Menurut saya itu kayak segala akhlak yang berketentuan sosial atau mencontohkan kayak perlakuannya tuh selalu mencantol sama hukum dan adat yang berlaku. Terus contohnya kayak selalu berbuat baik ke pasien, terus apalagi ya Bu, memelihara kebersihan gitu Bu. Oke, kalau Anissa Indah bisa nambahkan? Menurut saya, mohon maaf sebelumnya tadi putus-putus di tempat saya. Konsep moral dalam proses pembiasaan, apa nih maksudnya konsep moral? Apa? Konsep moral terkait dengan etika. Ya, coba etika keperawatan. Coba Niken Sri Ambarwati, apa itu konsep moral? Izin jawab, Ibu. Konsep moral tuh berhubungan sama nilai-nilai sama norma-norma gitu di suatu kelompok gitu. Contohnya apa? Contohnya coba Sabrina, udah Sabrina tadi ya. Sania Hasanah deh, Sabrina tadi udah. Sania Hasanah apa konsep moral? Ingat moral, apa moral? Konsep moral. Coba ayo. Sania Hasanah.
Moral itu terkait dengan nilai etika, budaya, value seorang perawat. Ya, jadi ini mesti jelas kita, etika kita bagaimana sih? Apa etik seorang perawat? Melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan keilmuannya. Kita tidak boleh melakukan satu tindakan di luar nilai-nilai etika seorang perawat. Itu kan ada undang-undang keperawatan, itulah moralnya. Kemudian bagaimana kita memperlakukan seorang pasien tanpa memandang sara, ya, suku, agama, kemudian apa? Ras. Ya, nggak boleh memandang itu. Kita memandang bahwa pasien itu sama. Mentang-mentang pasiennya itu orang Jawa, saya perawat orang Jawa, saya memberikan perhatian lebih, nggak boleh. Jadi konsep moral itu sesuai dengan nilai, budaya, value, kepercayaan, profesi yang kita anu. Ya, makanya kamu kan belajar etika keperawatan. Nah, ini dibiasakan di sini. Bagaimana Anda berperilaku sesuai dengan etika dari keperawatan. Ya, dibiasakan, diimplementasikan, dilakukan, diamalkan dalam karakter seorang perawat. Nah, itulah konsep moral, ya. Sesuai dengan etika. Kamu udah belajar etika keperawatan kan? Udah belum? Halo? Sudah belajar belum etika keperawatan? Udah ya? Udah. Nah, itu. Jadi konsep moral itu sesuai dengan nilai, budaya, norma, value, dan sebagainya di bidang keperawatan. Sesuai dengan profesi kita. Ya, itulah konsep moral. Nah, konsep moral akan tercermin dalam sikap mental kita. Tadi, jujur. Karena dalam etika ada konsep jujur. Sikap mental kita jujur. Kita tidak akan melakukan sesuatu ya di luar kewenangan kita. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu walaupun kita mendapatkan imbalan yang besar jika tidak sesuai dengan moral dari profesi kita. Ya, itulah sikap mental. Nah, perilakunya, sikapnya akan tercermin dari perilaku. Jujur, mengatakan yang sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana lagi? Mencatat yang sebenarnya. Yang saya katakan tadi, tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Inilah proses pembiasaannya. Makanya harus ada konsep moralnya dulu, belajar etika keperawatan. Kemudian sikap mental kita bagaimana, menguatkan sikap mental kita. Dan perilaku moralnya itu seperti apa. Ini akan tercermin dari perilaku seorang perawat profesional yang akan dibiasakan sehingga menjadi sustainability, menjadi kebiasaan sehari-hari yang tercermin dalam sikap kita ketika berinteraksi dengan pasien, ya. Misalnya itu, ya, konsep moralnya kan jujur. Ya, tidak boleh membeda-bedakan ras gitu kan. Sara gitu kan, kemudian memperlakukan pasien dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan kita, kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan etika, sesuai dengan peran dan fungsi kita, itu dilakukan. Kemudian tercermin dalam sikap mental. Kita akan melakukan itu sesuai dengan standar yang ada. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang bukan kewenangan kita walaupun kita diiming-imingi oleh sesuatu. Kemudian perilaku moralnya tercermin dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana kita bersikap jujur dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ada? Coba sekarang saya mau tanya siapa ya? Saya mau bertanya nih biar saya nggak capek, biar Anda paham dan saya juga mengerti. Laili Frida Yuni, coba jelaskan konsep moral apa yang ingin kamu jelaskan di sini dari 19 nilai karatif dari perawat. Selain tadi religius, kemudian jujur, apalagi Laili?
Ada toleransi, Bu. Oke, bagaimana konsep moral toleransinya? Coba kamu jelaskan. Kalau misalnya ada yang berbeda agama, kita harus menghormatinya. Tidak boleh, saya nggak mau ngurusin pasien ini karena dia Kristen atau Buddha gitu, Ibu. Oke. Jadi tadi toleransi ya. Kita harus menghargai toleransi. Kita tahu bahwa kita merawat pasien itu kita tidak bisa milih-milih pasien. Oh, saya mau pasien yang ganteng aja deh. Oh, saya pasien yang kaya aja deh. Oh, saya maunya penyakitnya yang kanker aja deh. Saya nggak mau sakit kudisan, nggak bisa ya. Jadi itu toleransi. Kita bekerja dengan seluruh anggota tim. Ingat, kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja sebagai satu tim ya. Jadi harus bersikap toleransi. Itulah konsep moralnya. Nah, sikap moralnya bagaimana? Ya, kita mencerminkan bahwa kita bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Kita tidak bisa memberikan perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu sikap mental kita. Ya, kita harus berkomitmen bahwa saya tidak akan membeda-bedakan. Nah, bagaimana perilaku moralnya ketika kita berinteraksi dengan pasien? Kita akan memperlihatkan perilaku yang sama. Bagaimana kita jujur kepada mereka, bagaimana kita tidak membeda-bedakan, bagaimana dalam memberikan perawatan kita ketelitian, bagaimana kita menghargai perbedaan. Nah, itulah proses-proses pembiasaan. Mulai dari konsep moral, kemudian sikap mental, dan perilaku moral. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Kemudian, nah, untuk bisa nih, ya, melakukan pembiasaan dalam 19 nilai karakter perawat dengan proses pembiasaan dari konsep moral, sikap mental, dan perilaku moral, maka kita harus didukung oleh pengetahuan, ya. Pengetahuan tentang apa? Kebaikan. Ya, bahwa seorang perawat itu dalam memberikan asuhan keperawatan itu memberikan nilai-nilai unsur kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kepada pasien itu sendiri, kepada keluarga pasien, kepada masyarakat, kepada semua orang. Ada unsur pengetahuan tentang kebaikan. Bahwa kebaikan itu tidak harus dibalas dengan materi, tapi dibalas oleh yang lain. Ini perlu ada pengetahuan tentang kebaikan, ya. Nah, kemudian bukan hanya pengetahuannya saja. Nah, dikatakan di sini bahwa adanya sikap mental. Nah, perlu adanya keinginan untuk berbuat baik. Itu sikap mental. Oh, pokoknya saya akan berbuat sebaik mungkin hari ini. Bekerja sebaik mungkin hari ini. Gitu kan? Dengan apa? Tadi menerapkan bahwa dalam diri saya harus jujur. Harus memiliki spiritualitas yang baik. Kemudian memiliki kemampuan kognitif, intelektual, dan kemampuan psikomotor yang baik. Itu kan keinginan untuk berbuat baik. Saya tidak akan membeda-bedakan dalam memberikan layanan. Saya akan totalitas. Itu kan keinginan. Nah, kemudian dilakukan, diimplementasikan dengan perbuatan baik. Seperti ini tadi, perilaku moral. Nah, ini. Ya, jadi ini yang tiga ini, konsep moral, sikap mental, perilaku moral, ini tidak akan bisa berjalan proses pembiasaan ini tanpa adanya pengetahuan. Ya, ini akan didukung oleh pengetahuan. Pengetahuan untuk apa? Untuk kebaikan, termasuk dalam sikap moral tadi, konsep moral. Kemudian keinginan untuk berbuat baik, ini sikap mental. Dan berbuat baik adalah perilaku moral. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Ya.
Nah, nih. Nggak ada ya. Nah, apa kegiatan? Nah, untuk menjadi satu kebiasaan ini, pembiasaan perlu tahapan-tahapan. Ya, kegiatan pembiasaan ini pada hal apa saja? Pada kegiatan apa aja? Kegiatan rutin. Nah, sekarang mau saya tanya Aisyah Ayuningrum, apa itu kegiatan rutin seorang perawat di ruangan? Kayak merawat pasien gitu Bu, kayak memberi obat secara rutin, memberi makan. Pembiasaan loh, pembiasaan perilaku perawat. Itu kan memberikan makan kegiatan yang terprogram, memberikan obat kegiatan yang terprogram. Apa? Coba, Winda Astari Suharja. Kegiatan rutin. Tadi, misalnya berdoa sebelum bekerja. Kemudian apa lagi? Evaluasi diri. Itu kegiatan rutin. Kita harus rutin melakukan evaluasi diri. Kita harus rutin melakukan satu kegiatan yang biasa dilakukan di ruangan. Setiap pagi itu pasti ada berdoa. Ya, sebelum kita itu kegiatan rutin. Ya. Kegiatan rutin, pokoknya setiap pagi itu rutinitas dilakukan berdoa sebelum ke pasien. Tapi itu juga bisa dilakukan sebagai kegiatan bukan terprogram. Kegiatan terprogram contohnya rapat tim keperawatan. Terprogram. Untuk apa rapat tim keperawatan? Untuk menjadi pembiasaan-pembiasaan dari seorang perawat untuk mengkomunikasikan masalah apa yang dialami selama sekian hari kita berinteraksi dengan pasien. Selama sekian hari kita berinteraksi dengan tim kesehatan yang lain. Selama kesekian hari kita berlakukan interaksi dengan tim keperawatan. Itu kegiatan terprogram. Kalau rutin tadi berdoa. Ya, berdoa itu kegiatan rutin, sholat itu kegiatan rutin. Ya, seorang perawat harus berdoa dan harus sholat untuk meminta perlindungan dari Tuhan supaya kegiatan yang kita lakukan, asuhan keperawatan yang kita diberikan itu diberikan kemudahan. Itu rutin berdoa. Ya, kemudian kegiatan spontan apa? Menolong. Ya, menolong teman yang berada dalam kesulitan ketika bekerja. Misalnya gini, pasien saya ada 6 hari ini. Satu pasien mengalami kemunduran kesehatan, tiba-tiba terjadi penurunan kesehatan, saya koma gitu ya, jatuh ke dalam koma. Nah, sebagai seorang perawat, ya, tanpa diminta. Kita akan secara spontan, karena tadi kita memiliki konsep moral bahwa kita bekerja sebagai satu tim. Kemudian sikap mental kita selalu menolong orang lain dalam kesusahan. Nah, akhirnya tercermin dalam perilaku. Ya, ini menolong. Oke, apa yang bisa saya bantu? Begitu teman kesulitan kita langsung ikut membantu. Apa yang bisa saya bantu? Tolong ambil ini, ambil ini, ambil ini gitu. Ya, kemudian kelihatan terprogram yang tadi, misalnya rapat tim keperawatan, gitu ya. Itu tujuannya apa? Mengevaluasi tadi, membantu perawat juga untuk bisa berdiskusi dengan benar, berdiskusi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain. Karena kita sebagai anggota tim kesehatan nanti akan bekerja sama, akan rapat dengan anggota tim kesehatan yang lain, sehingga kita biasa menjadi terbiasa bagaimana berada dalam satu forum ilmiah, ya, menghargai pendapat, menghargai perbedaan, bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana menerima keputusan hasil rapat dengan logowo dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan keteladanan, ya, bahwa kita sebagai seorang perawat itu adalah role model untuk orang lain. Untuk siapa?
untuk perawat yang lain, untuk pasien, untuk keluarga pasien, untuk tenaga kesehatan yang lain. Ya, misalnya dokter dan sebagainya, kita harus memberikan teladan. Bagaimana kita harus bersikap religius, kemudian jujur, kemudian toleransi, kreatif, pekerja keras. Nah, itu kita menjadi teladan. Jadi kegiatan teladan itu bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi kegiatan pembiasaan ini bisa kita lakukan setiap hari. Tadi asal ada niat ini, konsep moral kita tuh kuat, ya. Kemudian ada sikap mental kita yang kuat dan adanya perilaku moral yang kuat, ya. Nah, diterminkan dalam apa? Dalam kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan perbuatan baik itu sendiri. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan kalau mau bertanya, banyak-banyak bertanya. Ibu izin Ya. masuk. Ya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Monica Salomita dari kelas Nurse B. Ibu, kalau contohnya kita memberikan perhatian seperti menyapa pasien, terus menanyakan bagaimana kabarnya, itu termasuk ke kegiatan spontan atau kegiatan terprogram, Ibu? Kita menyapa pasien, ya, itu kegiatan yang terprogram. Karena dengan menyapa, ya, itu merupakan salah satu terapi psikologis bahwa pasien itu berharga buat kita. Bahwa pasien itu merupakan bagian dari kita. Itu bisa terprogram. Ya, terprogram karena emang harus seperti itu karena sesuai dengan SOP kita, sesuai dengan standar moral kita, konsep moral kita bahwa kita harus menyapa pasien, tersenyum, kontak mata, itu kan yang kegiatan yang terprogram. Selain tadi itu ada misalnya rapat tim kesehatan, itu kan kita program, oh iya setiap pasien harus begini. Akhirnya karena terprogram menjadi sesuatu yang membudaya, menjadi satu kebiasaan. Bisa juga itu kegiatan keteladanan kita untuk orang lain. Oh iya ya, nih Suster Selomita nih tadi selalu dia menyapa pasien dengan selamat pagi sehingga pasiennya merasa berharga, pasiennya merasa dihargai, pasiennya merasa nyaman. Oh ini membantu proses penyembuhan. Itu bisa menjadi teladan. Bisa menjadi satu rutinitas karena menjadi membudaya menjadi satu rutinitas. Tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa dia menjadi satu rutin. Bisa juga spontan. Kalau ketemu orang di jalan langsung selamat pagi, bisa jadi seperti itu. Jadi proses pembiasaan ini bisa meliputi berbagai kegiatan dalam satu kegiatan sesuai dengan perspektif mana kita akan melihat. Gitu. Paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin masuk. Ya. Ya, perkenalkan saya Asma Nurakilah, izin bertanya dari kelas 1B. Ibu tadi di awal, presentasi awal yang slide awal itu Ibu memberitahu kalau perawat itu boleh minta waktunya untuk sekitar 10 menit buat peredakan hati kalau sedang tidak enak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Lalu kalau bagaimana saat itu perawat sedang tidak mood, benar-benar cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Sedangkan dia ada tugas pada saat itu tugas bekerja gitu Bu. Ya. Mohon jawabannya Bu. Terima kasih. Ya, kita ya bisa melakukan self evaluasi. Ya. Self evaluasi untuk menilai kesiapan kita menghadapi pasien. Tetapi kita harus sadar juga bahwa kita harus tadi konsep moral ini, keberadaan kita ini ya dibutuhkan oleh pasien. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri, kita bad mood terus, bagaimana kita bisa bersikap mental maupun berperilaku moral. Makanya begitu kita mau berangkat ke rumah sakit, mau dinas, kita siapkan konsep moral kita. Oke, jam 8 sampai dengan jam 14 saya merupakan seorang perawat. Saya harus membawakan diri saya sebagai seorang perawat, berada di samping pasien, akan membantu menolong pasien, sehingga semua masalah di luar
ya, di luar perawatan saya singkirkan terlebih dahulu, gitu. Jadi kita mesti bisa membedakan. Kita menguatkan mentalnya dulu. Saat ini nih jam ini saya harus ke pasien. Jadi masalah yang lain diabaikan dulu. Ketika kita berada di pasien, kita selalu menguatkan moral. Oke, saya akan ke pasien, saya akan melakukan perawatan. Bismillah, saya berdoa ya Allah berikan saya kekuatan untuk melakukan perawatan ini gitu. Kalau perawatnya berada selalu di bad mood, itu ngapain dia nggak bisa, mungkin dia bisa menolong dirinya sendiri. Ingat, seorang perawat itu harus mampu menolong dirinya sendiri. Membawa dirinya sendiri ke dalam situasi yang kondusif untuk menolong pasien. Jadi itu, nggak bisa kita aduh tiap hari saya bad mood. Bagaimana seorang perawat bisa bad mood? Kita harus bisa membawa diri kita sesuai dengan konsep moral. Saat ini saya seorang perawat, saya harus menolong perawat. Kalau diri saya tidak sehat, bagaimana pasien saya akan sehat? Sehingga saya akan merawat konsentrasi ke situ, gitu. Nanti setelah selesai masa tugas kita jam 14 ya sudah kita menjadi individu lagi yang berbeda. Menjadi individu diri sendiri tanpa menjadi seorang perawat. Tapi ingat, perilaku kita tetap juga perilaku sebagai seorang perawat, walaupun tetap diri kita sendiri. Jangan berarti mentang-mentang setelah kita tidak dinas, kita berperilaku seenaknya, teriak-teriak di koridor rumah sakit, itu kan tidak mencerminkan. Tetap mencerminkan seorang perawat, tetap berperilaku seorang perawat, nilai-nilai yang diterima, norma-norma sesuai dengan nilai saat ini. Sesuai dengan baju yang saya pakai, gitu. Paham ya? Kita kan nggak mau kan dinilai, misalnya saya ini seorang perawat. Ketika saya di luar, saya pakai baju backless, tahu nggak backless? Yang lekton gitu loh. Yang lekton itu, yang kelihatan keteknya, gitu kan? Terus saya jalan-jalan di mall. Kita ketemu kamu, kok Bu Nur Halimah kayak begitu ya? Kan nggak mungkin juga. Itu tidak mencerminkan pribadi saya. Kan kita punya nilai, norma, dan etika yang diajarkan oleh keluarga. Itu akan terus tercermin, itu dibiasakan. Itu kalau kita jadi pribadi. Tapi kalau kita menjadi pribadi seorang perawat, kita akan berperilaku, bercermin, beretika sesuai dengan perawat. Makanya tergantung dari baju yang kita masing-masing, tergantung dari nilai, budaya, moral yang dianut. Paham? Ya, tidak berarti kamu bad mood terus ke pasien, aduh itu gimana? Kita harus bisa membawa, oke, stop, saya saat ini seorang perawat, saya harus fokus kepada perawat. Gitu, ya, paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, ini ya. Nah, tujuan pembiasaan apa? Agar kebiasaan tersebut membudaya atau sustainability. Ya, maksudnya membudaya nggak usah disuruh-suruh, berdoa dulu, enggak. Setiap pagi jam 7 sebelum ke pasien pasti kita langsung post pre-conference. Ya. Udah ditentukan jam 7 kita akan pre-conference di ruangan kepala ruangan. Setelah itu dilanjutkan dengan off-run, ya. Off-run dulu, biasanya off-run dulu, kemudian pre-conference. Setelah pre-conference kita akan melakukan intervensi pada pasien. Itu secara biasa, secara membudaya sudah ada, ya. Jadi nggak usah disuruh-suruh nih kayak kamu tadi. Ini udah kumpul belum? Udah kumpul belum? Ya itu belum membudaya. Kan udah dibilangin jam 10 kita akan ada kuliah pembiasaan perawat. Ya enggak? Pembiasaan perawat yang dibawakan oleh Ibu Nur Halimah. Nggak usah disuruh-suruh. Oh iya, jam 10 udah nongkrong di depan Zoom. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa ketemu tatap muka ya. Karena apa? Sekarang kan DKI ini udah mulai nih, walaupun tatap muka terbatas. Tentu kamu pengen ketemu dong teman-temanmu. Ya cuma secara Zoom ini kan susah. Gimana sih ketemu di kampus, bagaimana suasana kampus, bagaimana dosen, kan pengen gitu kan. Nah nanti dari situ kita akan membudayakan bagaimana sih perilaku seorang perawat lulusan dari Poltekkes Jakarta 3 yang berbeda dengan Poltekkes yang lain. Karena kita punya nilai budaya yang berbeda. Ya, paham ya? Nah itu kan perlu ada keteladanan dari kami. Dari staf dosen, dari tenaga kependidikan, itu kan perlu ada permodelan.
jadi role model, jadi teladan. Sehingga itu jadi menjadi budaya. Selama 3 tahun kita ketemu gitu kan, bagaimana dosen mengajar, mengucapkan salam, kemudian berperilaku, bersikap jujur, itu akan menjadi budaya yang akan kamu bawa ketika kamu nanti lulus. Ya. Ketika kamu lulus sehingga tahu, oh ini memang lulusan Jakarta 3 nih, karena memang seperti ini. Nah itu menjadi satu budaya akan kamu bawa ketika kamu ke rumah sakit. Tetapi ingat bahwa pembudayaan dan pembiasaan ini tiap rumah sakit berbeda, karena mereka punya nilai, visi, dan misi yang berbeda. Sehingga nanti apabila misalnya kamu diterima di satu rumah sakit, gitu ya, di satu rumah sakit, kemudian kamu ada pendampingan terhadap nilai dan budaya kerja yang baru, ya kamu harus ikutin. Tetapi budaya-budaya lama yang sudah ada itu tidak pernah akan terkikis karena sudah menjadi satu rutinitas, satu kebiasaan, sesuatu yang diamalkan dalam perilaku sehari-hari dengan tambahan nilai-nilai budaya yang baru dari setiap rumah sakit. Jangankan setiap rumah sakit. Setiap ruangan mungkin mempunyai tiap ruangan di mana? Di ruangan berbeda. Misalnya gini. Kamu saat ini nih, ketika kamu diterima menjadi calon pegawai, kamu ditempatkan di ruangan gawat darurat. Ya. Budaya di situ kan orangnya terampil, cekatan, cepat mengambil keputusan, bekerja sama dengan baik. Itu kan budaya di satu ruang IGD, karena harus seperti itu. Ya, kamu udah terbiasa itu. Tiba-tiba kamu dipindahkan ke ruangan anak. Gitu kan? Oke, kamu pindah ke ruangan anak. Tentu budaya di ruangan anak juga berbeda. Ya, bagaimana pendekatan kepada anak, bagaimana pendekatan kepada orang tua, gitu ya. Bagaimana kamu harus jujur kepada anak, walaupun kadang anak kan pasti marah kalau disuntikan, tapi kamu harus jujur. Bagaimana melakukan pengkajian pada anak, pengetahuan yang baru. Nah, itu harus didampingi dulu. Jadi setiap ruangan, setiap unit memiliki nilai budaya yang berbeda dan itu harus ada pendampingan terlebih dahulu. Walaupun nilai-nilai budaya yang 19 karatif itu tetap harus ada dalam diri seorang perawat. Ya, ditambahkan lagi. Sehingga menjadi satu kemampuan pembiasaan yang rutinitas dilakukan, diamalkan, kemudian menjadi satu kebiasaan yang muncul dalam sikap maupun perilaku sehari-hari. Sampai sini paham? Oke. Sekarang saya mau tanya Atika Sarmanda Aulia. Ya. Ini kan kamu sudah berapa 1 bulan ya kuliah ya? Sudah 1 bulan ya? Nah, apa budaya yang sudah kamu serap selama kamu menjadi mahasiswa Poltekkes Jakarta 3? Iya, Ibu. Izin menjawab. Disiplin, Ibu. Oh, disiplinnya gimana? Kayak teratur gitu, Ibu. Jam segini untuk mengerjakan tugas. Kemudian udah teratur dalam pembagian waktunya gitu, Bu. Oke, jadi menjadi disiplin ya. Itu modal yang kuat kamu untuk nanti menjadi seorang perawat. Karena disiplin adalah satu dari 19 nilai karatif yang harus dimiliki oleh perawat. Ya, itu menjadi kebiasaan jam 7 kamu mandi, langsung berdiri di depan laptop gitu ya. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya yang cowok nih. Yang cowok mana ya? Mana nih yang cowok nih? Saya mau lihat dulu. Mana yang cowok? Oh, ini nih cowok nih. Mana tadi ya? Dimas Pramudito. Apa
kebiasaan kamu yang baru yang kamu dapat dari sekolah di Poltekkes setelah 1 bulan kuliah? Dijawab, Bu. Ya, Suara saya terdengar. terdengar. Oke, baik. Menurut saya, perilaku budaya saya ketika sudah masuk kampus atau di Poltekkes, yaitu saya bisa membagi waktu, yaitu gimana caranya dalam mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu yang buat itu biar tidak bentrok, Bu. Gimana ya? Oh, jadi apa? Bisa Disiplin. membagi waktu, disiplin. Oke, Iya. bagus. Kemudian Ardina Kusnanda, apa selain tadi udah disiplin tuh ada 2? Apa Ardina Kusnanda? Kebiasaan apa yang sudah membudaya saat ini setelah sekian 1 bulan kuliah? Tanggung jawab, Bu. Oke, jadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap tugasnya perawat juga harus seperti itu ya. Oke, baik. Bu. Makasih. Nah, kemudian ini. Tahap agar menjadi kebiasaan. Tentu dulu ya, sebelum pandemi itu saya bingung bagaimana pakai Zoom, bagaimana screenshot, ya, bagaimana mengajar dengan Zoom. Nah, tetapi karena adanya pendampingan awal-awalnya saya jadi ngerti. Oh, begini loh Bu memakai Zoom gitu ya. Memakai Zoom itu seperti ini. Didampingi beberapa kali, ya. Didampingi beberapa kali seperti ini. Kemudian supervisi terstruktur. Siapa yang supervisi? Tentu teman-teman saya. Aku tuh ajarin dong bagaimana gunain Zoom ya. Bagaimana caranya ya. Nah, setelah itu supervisi insidental. Ya. Kadang-kadang teman saya udah bisa belum? Oh, udah. Kemudian akhirnya saya menjadi budaya. Nah, begitu juga tahapan Anda menjadi kebiasaan. Misalnya pendampingan yang seperti saya katakan tadi. Ketika Anda lulus, ya, Anda bekerja di satu rumah sakit. Anda kan ada 19 nilai karakter perawat, salah satunya jujur. Ya. Kalau Anda memang belum pernah memegang pasien, misalnya Anda diminta untuk, tolong dong Ratu Fatimah untuk lakukan itu, pemasangan kateter pada bayi ya, bayi nyonya H gitu kan. Sementara kan Fatimah ini siapa namanya? Tadi Fatimah ya. Ratu Fatimah kan belum pernah melakukan itu. Fatimah harus jujur bilang kepada perawatnya. Suster, saya belum pernah melakukan ini. Atau selama kuliah saya baru melakukan 3 kali. Boleh tolonglah saya didampingi terlebih dahulu untuk melakukan ini. Nah, itu sebagai seorang pimpinan harus melakukan pendampingan. Ataupun misalnya gini, ketika Anda nanti menjadi seorang pimpinan, kepala ruangan misalnya ya, atau menjadi ketua tim, ada anggota tim Anda yang baru masuk, Anda harus mendampingi dulu. Ya, mendampingi dulu nilai dan budaya, konsep moral dari tim Anda. Dari ruangan Anda, dari rumah sakit Anda. Itu harus Anda dampingi dulu. Nah, berapa lama pendampingannya itu tergantung dari bagaimana nilai standar dari Anda selaku atasan dari perawat tersebut. Anda bisa menilai, oh kapan pendampingan ini selesai? Kapan saya akan lakukan supervisi terstruktur? Kapan saya akan lakukan supervisi insidental? Kapan ini akan budaya? Anda sendiri yang tahu. Ya, seperti itu. Misalnya gini, ada perawat baru. Anda sebagai kepala ruangan atau sebagai ketua tim datang.
Diperkenalkan oleh supervisor. Suster Nur Halimah, ini ada Nurse Fatimah yang baru lulus, akan masuk ke tim suster ya, ke tim Nurse Nur Halimah ya. Tolong didampingi, tolong diajari, tolong didampingi, diajari, dibimbing supaya menjadi perawat yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya ruangan kita. Apa yang saya katakan? Baik. Saya akan dampingi. Lakukan pendampingan dulu. Tentang apa? Tentang perilaku profesional. Siapa yang bocor? Ya. Tentang apa? Tentang perilaku sikap dulu. Jujur, bagaimana kejujuran dalam perspektif dalam penjabaran dari jujur di kelompok kita. Ya, dampingin dulu. Bagaimana keterampilan berkomunikasi terapeutik, karena salah satu sikap 19 karakter perawat adalah kemampuan komunikasi kan? Ya enggak? Bagaimana berkomunikasi, dampingi dulu. Ya, misalnya, oke, baik, ayo Nurse Ratu Fatimah, ikut saya, kita akan melakukan pengkajian pada Tuan B. Ya, saya akan melakukan pengkajian. Nanti Ratu Fatimah akan melihat bagaimana saya melakukan pengkajian. Ya, mulai dari mengucapkan salam, kemudian kontrak. Oh, bilang adik duitnya di itu. Duitnya, oh iya ini dia. Yakulnya ada nggak? Ya. Bagaimana saya melakukan kontrak, melakukan komunikasi, melakukan interaksi. Jadi si Ratu Fatimah tuh selalu berada mengekor di saya. Ya. Dia melihat bagaimana sih saya melakukan aktivitas saya sehari-hari. Itu pendampingan. Ya, setelah misalnya 2-3 hari saya akan meminta Nur Fatimah itu untuk melakukan sendiri. Ya, oke, sekarang kemarin udah berapa hari kamu udah melihat saya bagaimana kegiatan kita setiap hari di ruangan ini, bagaimana perilaku saya sebagai seorang perawat yang profesional. Sekarang coba kamu lakukan apa yang pernah saya lakukan. Didampingin dulu, dilihat, dinilai, dievaluasi. Udah benar nggak perilakunya? Menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Ya, dilihat. Oh ya udah benar. Nah, pada saat pendampingan kita akan memberikan evaluasi. Kapan evaluasi dilakukan? Setiap saat. Ya, setelah melakukan satu tindakan. Setelah selesai, oke, bagus. Kamu sudah melakukan itu dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu tingkatkan. Misalnya dalam hal ini. Ya, untuk bagusnya kamu sudah melakukan ini. Gitu. Ya. Jadi evaluasi dilakukan setiap saat. Nah, setelah selesai pendampingan, ya, maka kita bisa lepas. Oh, ini udah bisa nih Nur Fatimah, udah oke. Saya bisa lakukan pendampingan. Ya. Pendampingan sudah selesai, sekarang saya supervisi terstruktur. Baik, karena kamu sudah lulus dalam proses pendampingan saya akan melakukan evaluasi kamu pada hari Rabu tanggal 15. Gimana? Untuk kemampuan kamu berkomunikasi terapeutik terhadap pasien. Oke, setuju deh. Nah, dilihat. Dievaluasi sama saya dalam supervisi terstruktur. Oke, kemudian bisa juga, oke, saat ini akan ada ronde oleh dokter. Ya, tolong kamu dampingi dokter, saya akan melakukan supervisi terstruktur sama kamu. Gitu kan? Dia lakukan supervisi terstruktur, dia nilai. Oke, setelah itu apa yang dilakukan? Kamu panggil si Ratu Fatimah. Oke, Nurse Ratu, saya sudah melakukan beberapa supervisi terstruktur kamu. Pertama komunikasi dengan pasien, kemudian komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain, kemudian bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain, nilainya begini. Sudah sangat baik. Sewaktu-waktu saya akan melakukan supervisi insidental.
Ya, karena kita sudah anggap bagus supervisi insidental apa? Kapan-kapan dia bisa lakukan? Saya pengen lihat Ratu ketika dia melakukan interaksi dengan dokter ketika ronde. Kan kita harus memperlihatkan sikap profesional ya, cara berdiri, bersikap, bertutur kata, komunikasi, disiplin. Kita lihat, oh udah bener nih, gitu kan? Nah, udah bagus. Nah, setelah itu baru sustainability menjadi satu budaya tanpa adanya sustainability kan tanpa adanya iming-iming, tanpa adanya hadiah, itu menjadi satu budaya. Oh iya, saya bekerja kan yang dengan baik, dengan jujur, disiplin, kemudian berkolaborasi, komunikasi baik, itu kan merupakan satu konsep moral. Itu menjadi sustainability terus-menerus tercermin dalam sikap kita. Ada keinginan untuk berbuat seperti itu. Nah, kemudian diimplementasikan dan diamalkan. Ya, paham? Paham nggak? Paham? Halo, Ridal Fajri, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk, Ibu. Ya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Elsa Kumalasari dari Nurse A. Izin bertanya mengenai jika di supervisi terstruktur perawat tersebut sudah bagus, tapi di supervisi insidental ini melenceng lagi, Bu. Apa yang terjadi pada perawat tersebut dan apa yang dilakukan oleh pendampingnya, Ibu? Terima kasih. Nah, kalau supervisi terstruktur sudah bagus, ternyata di supervisi insidental tidak bagus, tugas Anda sebagai seorang perawat, sebagai seorang kepala ruangan, memberikan pendampingan kembali. Ya, pendampingan kembali terhadap apa? Terhadap perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang belum sesuai. Gitu. Jadi makanya pendampingan itu terus-menerus sebenarnya. Dilakukan per event, tiap menerus. Kalau memang belum lengkap, kita dampingi lagi, kita supervisi terstruktur lagi, supervisi insiden lagi, seperti itu. Sehingga menjadi sustainability menjadi budaya. Paham? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila dari kelas 1 ANAS. Maaf Ibu, untuk pendampingan tadi saya masih kurang paham ya. Soalnya kan tadi Ibu bilang, Ibu contohkan pada saat pendampingan nurse 1 akan mengikuti atau mengekori Ibu kemana aja gitu ya. Nah, pada pendampingan ini yang melakukan misalnya seperti melakukan infus atau apa itu yang didampingi atau Ibu gitu. Jadi kita yang didampingi tuh melihat gitu, Bu. Terima kasih. Ya, gini. Nah, yang namanya pendampingan ya, kapan dilakukan? Ketika ada konsep-konsep nilai-nilai yang baru. Ya, ketika ada hal-hal yang dirasakan belum pas dalam perilaku, dalam berpendidikan karakter atau bersikap. Misalnya, ada tidak kejujuran. Dia memang jujur, tapi ada hal-hal yang memang belum sesuai dengan nilai dan budaya ruangan tersebut terhadap kejujuran. Ya. Nah, lakukanlah pendampingan. Nah, kapan pendampingan itu? Bagaimana mendampinginya? Kita dampingin, kita ikutin, kita evaluasi, kita ajarin. Gitu. Selalu begitu. Kapan itu akan berakhir? Ya kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan yang saya katakan tadi, kapan itu perilaku itu bisa dianggap sustainability? Bila tanpa adanya evaluasi, bila tanpa adanya supervisi, kita sudah melakukan secara rutinitas, secara baik gitu loh, sesuai dengan standar yang ada. Nah, kalau kapan kita mengekor terus, ya mengekor dalam arti dia melihat kita sebagai mentoring. Ya, misalnya kalau kamu nanti praktikum kan bukan hanya segi kognitif, afektif, psikomotor aja, tetapi ada kognitif, ada juga afektifnya. Ya, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dosen memperlihatkan dulu begini loh, cara memasang infus. Selamat pagi Bapak, saya Suster Nur Halimah yang akan bekerja di sini dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Hari ini sesuai dengan program Bapak akan dilakukan pemasangan infus karena tujuannya agar cairan yang dibutuhkan Bapak itu seimbang.
Kemudian juga obat-obat yang akan dimasukkan melalui pembuluh darah akan mudah dilakukan. Saya akan melakukan pemasangan agak sedikit sakit sedikit, kurang lebih sakitnya mungkin Bapak bisa narik panjang, nafas panjang ketika sakit. Kita mulai ya Pak. Nah, itu kita lakukan. Ya. Coba nanti setelah saya coba lakukan winda misalnya kepada pasien tuan lain ketika memasang infus. Itu kan. Nah, ketika di praktikum seperti itu, winda saya lihat. Oh Winda, kamu belum benar ya, harusnya begini. Sania, kamu harusnya begini. Raihanisa, kamu harusnya begini. Itu kan pendampingan. Oke, setelah semua oke, bagus, silahkan Anda latihan sendiri. Itu kan nanti jam 12 saya akan lihat Anda, itu kan supervisi terstruktur. Datang jam 12, coba saya lihat Monica Salomita. Kamu sudah latihan tadi? Sudah Bu, coba kamu lakukan. Itu kan namanya supervisi terstruktur. Ya, itulah namanya pembiasaan. Setelah oke, benar, kemudian coba lihat beberapa orang lagi benar. Akhirnya oke, kamu boleh lakukan. Nanti kadang-kadang saya tanpa bilang saya datang ke laboratorium. Oh, udah benar nih sikap mahasiswa sikap mahasiswa sesuai dengan nilai karakter perawat, komunikasinya bagus. Nah, itu akan terus kita latih. Jiwa seperti itu, anak begitu pada saat pemasangan infus ya, kemudian maternitas begitu, itu. Nah, itu dilakukan secara terus-menerus dengan supervisi yang terus-menerus, pendampingan yang terus-menerus akan menjadi satu budaya. Jadi ketika kamu berada di rumah sakit untuk melakukan praktek klinik, kamu sudah menerapkan itu. Itulah yang namanya sudah pembiasaan. Paham? Paham ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini pendekatan kebiasaan, apa yang dilakukan adalah pemberdayaan dan pembudayaan. Pemberdayaan. Ingat diberdayakan tadi. Ya, diberikan kesempatan untuk berlatih, diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan, diberikan kesempatan untuk menerapkan. Nah, itu pemberdayaan. Ya, kemudian dibudayakan, ya. Dengan apa tadi? Dengan pemberian reinforcement atau dengan pemberian reinforcement apa namanya ya? Penguatan-penguatan. Kemudian diberikan reinforcement penguatan ya, reinforcement ya penguatan gitu ya. Di penguatan, oke, kamu sudah bagus, oke, kamu sudah sesuai, perilaku dan sikap kamu sudah mencerminkan seorang perawat yang profesional, itu penguatan ya. Tapi ada hal misalnya yang masih kurang, misalnya apa? Oh, dalam hal komunikasi Anda kurang fokus kepada pasien. Kontak mata itu tidak ada. Jadi tolong ketika berhadap dengan pasien Anda harus kontak mata. Nah itu kemudian dilakukanlah penilaian. Ya, jadi pendekatan pembiasaan itu pemberdayaan dan pembudayaan, dibudayakan supaya menjadi kebiasaan. Kemudian berikan penguatan agar kemampuannya itu semakin meningkat. Kemudian lakukanlah penilaian. Nah, inilah budaya. Ini salah satu pembiasaan. Bagaimana sikap kita terhadap seorang pasien. Kita harus sejajar dengan pasien, ya. Makanya kalau kita lebih tinggi, kita agak jongkok. Kemudian ada kontak mata, ada tersenyum. Ini kan pembiasaan perawat dalam menerapkan komunikasi terapeutik, ya. Ada sentuhan. Tadi pagi ada yang bertanya, Bu, apakah harus selalu sentuhan? Sentuhan tidak harus selalu diberikan. Tergantung nilai budaya dan norma. Ada orang yang risih disentuh, ya. Ada orang lain yang tidak memperbolehkan disentuh. Kita sesuaikan dengan nilai dan budaya. Ya, jadi pembiasaan itu sesuai dengan nilai. Kalau kita di Arab misalnya, ya kan nggak boleh ada sentuhan laki-laki dan perempuan. Ya nggak boleh. Makanya perlu tadi ada pendampingan. Misalnya kalau dengan lansia ya, kita perlu sentuhan, tetapi sentuhannya kan tidak sentuhan terus, minimal. Misalnya hanya sentuhan telapak tangan itu pun minimal. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau. Sekarang kan kita nggak boleh sentuhan, hanya apa tuh namanya salam apa tuh nggak tahu, udah lupa ya. Jadi sentuhan itu tidak harus.
Sentuhan itu bukan hanya secara skin to skin, tapi juga bisa dengan kontak mata, dengan senyuman, kemudian hadir secara fisik di situ. Ketika pasien ngomong kita juga mendengarkan gitu ya. Itu juga termasuk kehadiran secara fisik dan emosional, serta psikologis. Bukan harus sentuhan selalu. Tadi ada yang nanya, Bu, apakah harus sentuhan? Enggak harus. Kita bisa melihat kondisi pasien apa perlu sentuhan apa. Itulah yang perlunya pembiasaan, ya, pembiasaan terhadap konsep moral di satu tempat, ya. Sampai sini ada mau bertanya? Ada? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu deh tentang pemberdayaan dan pembudayaan. Aninda Afrianti, gimana tuh Aninda? Contohnya apa? Ayo Aninda. Yuk. Contohnya apa? Pemberdayaan dan pembudayaan. Tarisa, coba Tarisa. Contoh dari 19 karakter perawat. Ya. Boleh tolong diulang nggak Ibu pertanyaannya? Ya. Bagaimanakah contoh pemberdayaan dan pembudayaan perilaku karakter seorang perawat sesuai dengan 19 nilai karakter perawat? Menurut saya sendiri contohnya senyum yang pertama, salam yang kayak begitu, Bu. Oke. Jadi pemberdayaan mendayagunakan, ya. Pemberdayaan dan pembudayaan, ya. Pemberdayaan bahwa kita setiap seorang perawat pasti sudah punya sumber daya karena kita udah lulus dari satu sekolah yang memiliki standar yang sama, ya kan? Yang namanya nurse semua sama dengan apa namanya? Dengan kompetensi yang sama, dengan kurikulum yang sama, sehingga diharapkan lulusannya itu memiliki kompetensi kemampuan yang sama se-Indonesia, gitu ya. Nah, kita kan udah punya tuh kemampuan, maka diberdayakan. Ya, diberdayakan kemampuan itu supaya apa? Dengan menggali potensi yang dimiliki. Oke, bagaimana cara kamu berinteraksi dengan pasien? Bagaimana kamu menerapkan sikap jujur yang diajarkan kampusmu? Itu kan udah ada. Nah, kemudian dibudayakan dengan tadi pendampingan, supervisi, akhirnya menjadi satu budaya, gitu ya. Oke. Kemudian penguatan yang saya katakan tadi. Hal-hal yang sudah baik kita pertahankan. Kemudian hal-hal yang masih kurang baik kita perbaiki. Kemudian kita tambahkan nilai-nilai budaya-budaya baru yang baik, yang sesuai dengan profesi kita sebagai seorang perawat. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bagaimana seorang perawat harus berperilaku. Ya. Kemudian lakukanlah penilaian. Siapa yang lakukan penilaian? Penilaian itu dilakukan oleh semua orang. Bisa oleh teman sejawat, ya, dalam arti bila saya perawat pelaksana, ya dinilai oleh teman saya yang seorang perawat pelaksana, gitu ya. Kemudian kalau saya dinilai oleh apa? Seorang perawat pelaksana. Kemudian oleh siapa lagi? Oleh atasan saya, misalnya kepala ruangan. Kemudian saya dinilai oleh siapa lagi? Oleh kepala supervisor saya. Nah, jadi penilaian itu dilakukan bertingkat dan berjenjang. Semua orang menilai. Jadi penilaian itu tidak subjektif, tapi objektif. Karena semua jenjang menilai. Oh, Nur Halimah tuh kurangnya di sini loh. Sehingga kemampuan yang harus dimiliki untuk berperilaku sebagai seorang perawat profesional adalah seperti ini. Dari teman jenjang saya, satu level. Kemudian yang level yang lebih tinggi, oh Nur Halimah itu kelebihannya di sini. Kekurangannya di sini. Harus ditingkatkan di sini.
Nanti dari supervisor juga begitu. Oh, harus begini. Nah, sebagai seorang atasan kita harus bisa membaca itu. Ya. Oh, yang belum terlihat ini kemampuan jujurnya dia. Masih ada hal-hal yang tidak dia jelaskan secara gamblang ketika ada rapat tim keperawatan. Ya. Oh, kebiasaan yang mulai terlihat adalah ini. Oh, mulai berkembang adalah kebiasaan berkreasi. Oh, yang belum berkembang adalah kebiasaan ini yang belum membudaya. Nah, inilah penilaian pembiasaan. Jadi penilaian itu juga berjenjang dan dilakukan secara berjenjang. Dilakukan kapan? Dilakukan secara terus-menerus, konsisten, sehingga menjadi satu budaya. Ya. Nah, apa saja karakter yang harus dibudayakan? Religius tadi, ya. Berdoa sebelum ketemu pasien, berdoa setelah dinas, kemudian jujur, ya. Kemudian bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan setiap individu, baik pasien maupun teman yang lain. Kita bisa menerima perbedaan dari setiap individu. Ini kan harus belajar, ya. Mulai dari trial and error, belajar dengan kesalahan, ya, diperbaiki, kemudian disiplin dan sebagainya. Kemudian ini lagi mencintai damai. Nah, kemudian bagaimana prinsip pembiasaan adalah keteladanan. Ini mungkin nggak usah saya jelasin ya, kamu udah belajar kan? Ya, demokratis ya, mungkin kamu belum paham. Kalau demokratis ketika pembiasaan yang terprogram, misalnya kemampuan kita untuk mengemukakan pendapat, menyelesaikan satu masalah, kita harus berdemokratis, mampu menerima perbedaan, mampu menerima kekalahan, mampu menerima hasil keputusan itu, ya. Kemudian juga kita ada kreatif, ya. Mandiri, kerja keras. Kreatif dalam arti bahwa seringkali perawat mengatakan, aduh di sini kurang ini nih, kurang ini. Kenapa kita tidak berpikir kreatif? Bagaimana memberdayakan apa yang ada di lingkungan kita supaya lebih berfungsi, memfungsikan, gitu ya. Kemudian ini prinsip pembiasaan ada keteladanan. Ya. Kemudian ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Di depan kita sebagai pemimpin. Ya. Kemudian di tengah kita memberikan semangat. Ayo, kita akan berubah untuk lebih baik. Kamu pasti bisa untuk menjadi seorang perawat dengan perilaku yang baik. Ya, karena kamu udah memiliki potensi. Kemudian tutwuri handayani, di belakang memberikan semangat. Semangat apa? Untuk terjadi perubahan perilaku ke arah profesional sehingga menjadi perawat yang profesional, menjadi semua perilaku kita menjadi satu budaya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah habis? Ada? Cukup? Masih ada 20 menit lagi. Ibu, saya izin bertanya boleh? Ya. Ya, saya Monica dari kelas NER 1B, Ibu. Saya ingin bertanya, kalau tadi tentang penilaian pembiasaan, saya tadi kurang memperhatikan. Kalau misalkan penilaian pembiasaan itu, saya tahunya kan kalau penilaian itu diberikan oleh orang lain ya, Bu. Tapi gimana caranya agar kita tuh bisa menilai diri kita sendiri secara objektif, Bu? Nah, makanya itu kita jujur, mesti self-evaluasi tadi. Kita kan tahu kejujuran kita di hati kita. Oh, bahwa saya tuh belum mampu ini loh. Makanya perlu self-evaluasi setiap hari. Ya, self-evaluasi terhadap kemampuan diri itu perlu untuk menilai diri sendiri. Karena yang tahu kelebihan dan kekurangan kita adalah kita.
Nah, kemudian perlu adanya pembanding dari orang lain tentang kelebihan dan kekurangan kita. Dalam hal berperilaku juga, mengembangkan sikap profesional juga, gitu. Jadi itu yang perlu dikembangkan. Jadi penilaian itu terus-menerus, self-evaluasi itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Kemudian penilaian dari orang lain itu bisa ada waktunya tersendiri. Ya, kalau kita udah siap untuk dinilai orang lain, minta orang lain untuk menilai kita. Ya, nanti atasan kita juga, oke, tolong menilai saya dong dalam hal ini gitu. Itu kan kita harus siap secara mental untuk bisa menerima penilaian orang lain. Ya kan? Kita juga harus siap menerima semua kelebihan dan kekurangan kita dari hasil self evaluasi. Kemudian divalidasi oleh penilaian orang lain tentang diri kita, evaluasi kita gitu. Siap mental untuk menerima, kan kita nggak bisa menolak kelebihan dan kekurangan kita, ya nggak? Gitu. Paham? Iya, paham Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.